masuk. Satu kamera di sebelah sana ya, ngumpet ya. Lu ikut gua. Saya dan kameramen akhirnya jalan mengikuti kemana Mbak Imas pergi. Dan tibalah pada sebuah rumah. Di situ kami penasaran. Kami mencoba pelan-pelan mendekati rumah itu dan mengintip dari luar. Ternyata Mbak Imas di dalam sedang berkonsultasi. Astagfirullahaladzim. Sini. Cek. Ya Allah. Sini. Aduh. Apa? Kenapa, Mas? Nyaris ketahuan. Saat masih sedang merekam apa yang terjadi di dalam rumah, tiba-tiba saya menyenggol sesuatu dan bunyi brak. Akhirnya saya langsung panik dan kabur dari rumah itu menuju ke mobil. Tadi gini. Kenapa? Tadi Dia gua kenapa? ngeliat pakai kamera. Hah? Terus kita ngeliat neneknya dia Hah? lagi kayak ada ngobrol-ngobrol Sama siapa? orang rambutnya gondrong. Hah? Cuma di dalam tuh kayak ada bayang-bayang sesajen. Jadi gitu dia. Aduh. Kayaknya sih seperti itu. Udah. Gini, ini kan kita tetap nggak bisa. Iya. Tapi mau masuk takut rame lah keluarga kan. Terus gimana, Mas? Ya udah gini aja. Ini dugaan aku bener nih pasti. Udah, kita tahan dulu deh. Hah? Ini kalau diterusin kayaknya udah agak ini nih. Gimana? Takut aja. Gua ngeri, benar. Kalau diterusin gua ngeri. Gimana? Ini Seharusnya gimana nih? Gini aja deh, biar kita lanjutin besok aja ya. Ya, besok aja ya. Itu kita mah lanjutin nggak besok ya. sekarang aja, Mas. Tanggung, Besok aja Mas. deh, enggak, tadi enggak enak. Masalahnya tadi Ya, gitu. Hah? Enggak. Biar di sini aja. Enggak usah ke dukun ya. Biar di sini aja. Kita balik aja deh. Ya Jangan- ngapain sih di sana ngapain? Lari-lari. Nggak ngobrol doang atau ngapain? Warga pasti ngeliat gue lari-lari. Hah. Kayak dia ngobrol nggak kedengeran nih. Cuma Terus? gambar doang. Terus Ya nggak tahu pokoknya di dalam ada. Mereka kayak curiga nggak sama alat-alat Sarip? buat sesajen, bahan-bahan sesajen. Gitu. Nah, gitu. Mundur. Gua nabrak tangga. terus ketahuan nggak? Jatuh. Ya itu makanya kita kabur lari. Nggak ngeliat Mas Farid kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Makanya tadi Ya udah lari. deh, ya udah Kalau kita- balik lagi tuh warga kan gua nggak beneran. Ya udah Vian, Kita Vian nggak jangan usah dulu deh Vian. Gini aja. Kita balik dulu aja deh. Yuk, kita Ya istirahat udah, dulu ha. deh. Daripada ketahuan ya Vian ya. Oke. Masuk dulu deh. Kita jeda dulu deh. Aku di sana. Oke. Kita selesai sampai di sini dulu deh. Besok kita lanjutin. Kita samperin lagi tempat prakteknya Mbak Imas ya. Tapi si Indri mana? Sini. Mbak Indri sini. Oke Mas, siap. Sini. Indri udah siap? Oke. Kamera udah nyala? Oke. Ya, oke. Jadi gini, Pian. Kita mau Indri ngantar sebagai ibu hamil di dalam yang mau cari tahu gimana proses persalinan. Iya. Nanti Mbak Indri jangan kaku ya. Bergaya kayak orang hamil aja, pegang perut kayak apa kayak gitu. Ntar kalau kaku takutnya curiga mbaknya. Iya, pokoknya jangan sampai dia curiga. Udah aja Indri ya. Nanti Mbak Indri nanya, Mbak saya mau ngelahirin tapi nggak punya biaya, gimana gitu ya? Ya udah. Ya udah siap. Oke siap. Jadi Indri ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang mencurigakan bahaya kan langsung lakuin aja. Iya. Ya, gitu. Oke. Gitu. Hujan lagi. Udah masuk.
Nenek kamu kan? Itu kan, Mbak Imas kan? Mbak Imas kan? Aku mau lahiran, aku nggak ada biaya. Nggak apa-apa, gratis. Tapi ada satu syarat. Kalau nanti sudah lahiran, puput pusar, tapi puput pusarnya untuk Mbak. Kok gitu Mbak? Mau gratis nggak? Yang penting kan selamat. Ya udah nanti saya pikir-pikir dulu ya. Kalau saya mau lahiran saya balik lagi. Bener ya? Balik lagi. Iya, nanti saya balik lagi Mbak. Untuk memastikan ada apa di tempat praktek itu, akhirnya kami memutuskan untuk mengirim kru yang pura-pura hamil masuk ke dalam praktek membawa kamera tersebut. Indri duduk, Indri duduk. Gimana? Masuk. Pintu tutup kali, pintu tutup. Kan pas aku bilang, kata dia gini, harus ada syaratnya. Maksudnya pas kamu bilang Aku mau lahiran. Dia mau lahiran. Terus Heeh. dia bilang harus ada syaratnya, apa kata dia kan? Maksudnya dikasih gratis. Iya, Gimana? harus gratis. Oh, Nah syaratnya apa? Dia minta tali pusarnya. Ya udah bubut. Ya. gimana? Masuk. Kamera. Masuk. Kamera liatin. Saat kami sedang mendengarkan keterangan dari kru kami yang menyamar, tiba-tiba kami diinformasikan bahwa Mbak Imas keluar dari tempat praktek. Kami ngumpet dan mencoba mengikuti kemana Mbak Imas pergi. Tadi jalan kaki atau naik motor sih? Apa? Mana? Apa? Ya, ketemu warga guys. Udah, hati-hati ya. Ribut. Kita ke sana nggak? Gak usah. Kita tunggu sini aja dulu. Tunggu sini. Ribut tuh. Mbah kamu ribut. Tanggung jawab apa? Orang kesini. Dapat. Orang kesini. Kemana sih? Misi. Misi ya Mbak. Udah lewat. Udah ribut apa tadi? Nah, tadi aku denger kayak tanggung jawab gitu. Kita coba tanya warganya dulu. Payung. Tanggung jawab apa? Mbak, mohon maaf bisa kesini sebentar Mbak. Kenapa ya Mbak? Mbak, tadi saya lihat Mbak dari dawan ada ribut-ribut sama ada ibu. Tadi yang pakai payung merah. Oh iya Itu kenapa Mas. ya Mbak? Soalnya kan saya lahiran anak saya sama dia. Itu berapa semingguan yang lalu ini anak saya sakit. Kenapa? Kenapa itu? Itu soalnya kan pas lahiran Hah? diminta tali pusarnya sama ibu Imas itu. Oh, ya? Ya akhirnya ya udah kan waktu itu saya kasih. Kasih. Aja, cuman saya nggak tahu anak saya kenapa tiba-tiba sakit. Jadi Mbak merasa tali pusarnya diminta jadi Iya, sakit-sakitan. soalnya kan emang sih semua warga di sini juga hampir Iya. semua warga di sini lahiran kan sama dia. Cuman itu tadi syaratnya tali pusarnya harus diambil. Tapi yakin benar semua warga. Yakin saya. Benar iya, itu Mbak Imas ya. Yakin saya dia. Emang Terus satu-satunya. biayanya Iya, udah saya minta tanggung jawab, dia nggak mau tanggung jawab. Dia nggak mau tanggung jawab. Iya. Ya Allah. Soalnya hampir semua kan warga di sini. tapi di situ murah ya? Sama dia emang sih persyaratannya tetap itu harus tali pusar anak kita diambil. Tapi emang murah. Mm-mm. Murah. Ya, Makanya- ya,
Ya gini, sabar sebentar. Kenapa? Enggak, gini, maksudnya gini, yakin banget itu Yakin, gara-gara saya tali yakin, pusarnya, iya. Bu. Karena kan kita nggak bisa nih, nggak ada bukti Iya. yang Tapi benar-benar saya dari yakin, itu. Nggak, Saya yang yakin sakit anak ibu aja. Warga-warga lain gimana? Hampir anak di sini hampir semua warga nih. Hah? Anak-anaknya ya itu keluhannya itu. Sakit. Iya sakit. Semenjak ya itu tali pusarnya. Jadi melahirkan di Mbah Imas itu murah tapi diminta tali Minta pusarnya. tali pusarnya, Buat iya. apa ya? Saya juga kurang Buat tahu. apa ya Mas ya? Jadi, Gimana kenapa, Mas? Ed? Jadi gimana? Kayaknya Kenapa, Bu? lagi ini ya. Nggak apa-apa. Oh iya. Makasih Ibu. Makasih ya Bu informasinya. ya. Kok wah ini Ini nggak bisa nih. Nggak, maksudnya Ini gini, mencurigakan tunggu, banget. Tunggu. Iya, Ini bentar, kan, sabar. ini kan warga kan kayak ngambil kesimpulan Ha, sendiri itu ha. karena apa Bu Ima itu. Mm-mm. Tali pusar kita kan belum bisa ada buktinya apa-apa nih yang pasti. Kita temuin tapi kayaknya meyakinkan Mas dia mah. Aduh. Setelah tiba di rumah Vian, kami mendapati neneknya sedang menggali dan untuk mengubur tali pusar itu. Kenapa Bu ditangisin Bu? Siapa? Biar, jaga emosi Biar. Biar, Pian. Biar. Biar bisa sini Biar. Pian. Biar. Tunggu, Pian. Pian. Astaga. Pian. Pian. Sabar Pian. Ibu kenapa? Ibu kenapa nangis? Cari duit? Cari duit maksudnya? Iya, Maksudnya apa nih? ini tuh Mbak cari duit ini. Cari duit? Mbah, kok cari duit di sini sih Mbah? Maksudnya gimana nih? Kenapa bulannya ada kamera nih? Mbah, jelasin ke Vian, Mbah. Kamu tahu? Itu Mbak tuh cari duit. Cari duit Kalau ada itu kita udah bisa makan. Ini gimana? Iya itu tuh cari duit itu. Kamu sudah ngapain? Iya. Juga, ah. Iya Mbah. Aduh, ada tangga. Aduh, Mas ada apa ya? Ini Kayaknya penting banget ya. Nih, Mas Farid saya lagi ada di depan tempat Makanya. praktek Mbah. Tolong segera ke sini, banyak warga yang ngamuk. Tolong Mas. Cepetan Mas, cepetan. Ini. Kita udah sampai. Oke. Op. Oh, banyak orang sih. Banyak orang.
Kalau main hakim sendiri, ada apa-apa sama Bu Imas, ibu-ibu mau dipenjara nggak? Bisa dipenjara. Semua ada aturannya. Semua ada aturannya, ibu-ibu. Iya, pasti. Maaf semuanya. Biar Mbak Imas taksi dong hak dia untuk jawab. Dia mau jelasin dulu sebentar. Kita nggak bisa asal nuduh aja. Silakan. Emang saya melakukan pesugihan dengan tumbal bayi-bayi itu. Pasti. Mbak Imas sudah mengakui. Kita bisa. Jangan emosi, jaga emosi. Udah ngakuin jaga emosi ya. Tunggu. Tolong jangan ya. Semua ada aturannya, nggak boleh main hakim sendiri. Ya, pasti kita urus, pasti kita bawa kantor polisi. Tenang, iya, pasti. Iya, benar ya, sebentar. Kalau kalian nggak kasihan sama Mbak Imas, kasihan sama anaknya, sama cucunya nih, ya, kasihan cucunya. Warga ya, Pak. Yuk, udah. Mobil di mana? Mobil. Ya, Pak, Bu. Iya. Cepetan. Astaga. Jalan. Mas Farid nyusul ya. Udah kita jalan. Jalan aja. Ya Tuhan. Ya ampun. Udah. Sabar. Pejam. Mas, tolongin. Ya Tuhan, kok sampai kayak gini sih, Mbak? Mbak harusnya mikir dari dulu dong, Mbak. Kalau mau ngapa-ngapain Mbak itu kan dosa, Mbak. Wajar masyarakat marah, Mbak. Ada satu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Apakah itu? Mati dalam keadaan syirik. La tusyrik billah, inna syirka ladzulmul adzim. Janganlah kalian mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Ketika kita menggantungkan sesuatu selain kepada Allah, ketika kita berharap sesuatu selain kepada Allah, ketika kita mencari apapun itu tanpa menggantungkannya kepada Allah, itu sudah termasuk syirik. Apalagi ketika kita dealing, kita berkomitmen dengan setan, dengan jin dan lain-lain. Pesugihan, bagaimana kita berkomitmen dengan jin, dengan setan, memohon segala sesuatunya tidak kepada Allah, ini termasuk syirik yang teramat besar. Ya, banyak orang-orang yang kemudian mencari harta, mencari rezekinya, tidak kemudian berharap kepada Allah, ini termasuk dosa-dosa yang teramat besar. Karena apa? Karena Allah lah Azza wa Jalla, Allah lah yang mempunyai langit dan bumi, Allah lah yang kemudian memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita tiba-tiba membutuhkan segala sesuatu ini dan inginnya meminta kepada selain Allah, ini termasuk syirik dan dosa-dosa yang teramat sangat besar. Jauhi itu, karenanya pemirsa, bertobatlah.
selalu bertobat dan kita harus terus berzikir kepada Allah.